Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 41. Ara menarik nafas lega setelah rapat selesai. Dengan cepat dia menyimpan sembarang barangnya di atas meja agar dia secepatnya meninggalkan ruangan rapat. Pikirannya masih tidak fokus dan hanya tertuju ke gadis cantik yang sedang tertidur dalam mobilnya. Mau kemana? Kenapa buru-buru? Sebastian langsung beri pertanyaan dengan sorot mata, tatapan tajam, ciri khasnya. Calon istriku tadi tidur di mobil paman. Jadi aku ingin melihatnya. Aku ingin memastikan secara langsung apa Zahira sudah bangun atau belum. Paman tahu kan, itu sangat menyebalkan. Hari ini saja aku sudah kena palak 2 kali lipat dari uang gajinya. Aku yakin dia tidak akan memberikan informasi apapun kepadaku tentang calon istriku. Orang dulu sangat malas untuk menghubungi bodyguardnya tersebut. Walaupun hanya sekedar bertanya apakah Zahira sudah bangun atau belum. Dia lebih memilih untuk melihat langsung keberadaan gadis pujaan hatinya. Sebastian ditanya kesal melihat Arion tiba-tiba saya tertawa ngakak. Rasa sakit hatinya karena ditertawakan serta diejek sang keponakan kini hilang sudah dan digantikan dengan rasa bahagia. Ya, Sebastian bahagia melihat Arion disiksa Lily, sang bodyguard. Dengan menertawakanku, paman, jika seandainya ada Lily yang lain, aku akan memilih Lily yang lain untuk menjaga Zahiraku. Aku sungguh sangat pusing dibuat Lily yang sekarang itu, curhat Arion. Bagaimana tidak frustasi? Baru mulai senyum sinis Lily ketika diajak bekerja sama saja harus membayar 3 kali lipat gaji Lily. Itu artinya harus membayar 25 juta untuk bulan ini. Hahaha, mimpimu terlalu tinggi. Sebastian kembali tertawa lepas. Lily itu makhluk langka. Mana mungkin ada kembaran yang sama seperti dia. Satu Lily saja sudah membuat kepalamu pusing, apalagi sampai ada Lily yang lain. Sebastian kembali tertawa ngakak. Paman juga sama seperti aku. Menemukan Lily kau di belakang. Coba aja depan Lily, pasti nggak berani. Aaron menantang. Lucu dan memalukan sebenarnya ketika kedua pria bertubuh tinggi dan tegap dengan tangan merotot dan perut kotak-kotak seperti roti sobek, kata orang harus takut terhadap gadis cantik yang bernama Lily. Aku bukan takut dengan dia, hanya saja aku malas berurusan dengan wanita. Sebastian berkilah. Jangan berkilah, paman. Kalau memang jago, taklukkanlah tuh si Lily. Paman jangan hanya bisa pamer ketika bisa menaklukkan mobil balap McLaren MP4 saja. Arion tersenyum miring sebagai bentuk merendahkan sang paman. Hahaha, aku lebih memilih menaklukkan seekor harimau daripada dia. Sebastian sangat pandai mengendalikan dirinya dan tidak ingin masuk dalam perangkap keponakannya. Arion tertawa ngakak saat mendengar ucapan pamannya. Aku mau ke parkiran dulu, pamit Arion. Apa kau tidak memerintahkan agar Lily membawa Zahira ke ruanganmu? Sebastian mengurutkan keningnya. Sudah, paman. Makanya aku mau antar barang dulu ke ruanganku. Setelah itu, aku langsung ke parkiran jika Zahira belum bangun. Jelas Arion. Sebastian hanya mengangkat kedua bahunya, tanda pria itu no comment. Sebastian perhatikan Arion yang tampak begitu berlebihan saat dekat dengan Zahira. Hal ini membuat pria itu sedikit tercengang. Selama ini sang keponakan tidak pernah mau tahu dengan wanita dan tidak pernah terikat hubungan apapun. Namun kali ini, sang kaca sona tampak serius dengan perasaannya. Meskipun sudah tahu bahwa Zahira bukanlah orang yang harus dicurigainya, tetap saja Sebastian bukanlah jenis orang yang begitu mudah percaya kepada siapapun, termasuk Zahira
Ia memang tanpa sengaja bertemu dengan Aryon, dan gadis itu pun menyelamatkan nyawa keponakannya. Kenapa sekarang semuanya semakin runyam? Sebastian mengerang kesal. Bagaimana mungkin dia bisa tenang dan santai jika otak kejahatan belum diketahui? Dewi berada di dalam sebuah rumah yang cukup mewah. Selama berada dalam rumah ini, dia diperlakukan dengan sangat baik. Orang-orang yang diperintahkan David untuk menjaganya benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik dan bahkan begitu sopan. Hal ini membuat Dewi nyaman dan tidak merasa kecurigaan apapun. Apa saja yang dibutuhkannya dan maunya akan cepat dikabulkan oleh orang suruhan suaminya. Sampai saat ini, dia tidak tahu tentang rumah yang dihuninya. Berdasarkan informasi dari pria-pria membawanya ke sini, rumah ini merupakan rumah yang sudah disiapkan oleh David dan memintanya untuk menunggu. Namun tetap saja wanita itu merasa tidak tenang, cemas, dan juga tidak nyaman. Dewi mana layar ponselnya dan berharap David segera menghubunginya. Namun tetap saja tidak ada satupun pesan atau telepon dari suaminya. Meskipun David melarang untuk menghubunginya, menutup saja dia melakukan panggilan ke nomor telepon suaminya dan berharap panggilan itu tersambung. Namun nyatanya, sampai saat ini, semua telepon dilakukannya belum juga tersambung. Meskipun sudah mendengar kabar dari orang suruhan suaminya, namun tetap saja hatinya tidak tenang. Dewi berjalan mondar-mandir dalam kamarnya. Sudah berapa hari dirinya terkurung tanpa boleh melakukan rutinitas di luar rumah. Saat itu juga tidak diperbolehkan melakukan komunikasi dengan siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Dewi ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, namun dia harus bertanya kepada siapa. Selelah dalam mondar-mandir, ia akhirnya memilih untuk duduk menyandarkan punggungnya yang terasa pegal. Apa aku selama ini salah meminta segala sesuatu yang berlebihan? Apakah yang Mas David lakukan sudah terungkap? Selama berada di rumah ini, Dewi selalu memikirkan semua yang terjadi. Sebelum peristiwa yang datang menghantam keluarganya, rasa bahagia selalu saja silih berganti. Namun sekarang, apakah mereka masih bisa hidup bersama? Ada sesal di hatinya ketika mengingat apa yang dilakukannya oleh suaminya karena permintaannya terlalu tinggi. Namun, apa terjadi membuat dirinya yakin bahwa David sudah ketahuan? Apalagi semua nomor rekeningnya sudah diblokir. Kemungkinan besar, rumahnya juga akan disita oleh perusahaan. Maka ini semua begitu sangat menakutkan. Namun hal seperti ini kemungkinan akan terjadi. Dia merasa sangat takut hingga kakinya gemetar. Mas, kamu di mana? Kenapa tidak memberikan kabar? Agar aku bisa tenang. Mata itu mengusap perutnya, terasa kram. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.